Bapak nggak tahu apa yang terjadi? Enggak, saya nggak tahu kenapa sih. Kok bisa nangis? Tentang Oki sama Mbak Farah ini? Iya, saya tahu Farah. Farah kan istrinya Oki. Dan dia dulu pernah main ke sini sama Oki, ke rumah Om. Yang maksudnya hubungan Mbak Farah sama suaminya Bapak nggak tahu? Nggak bisa tahu? Nggak tahu. Kenapa? Ada masalah apa? Oki di mana sekarang? Jadi Oki itu udah 3 bulan ini nggak pulang ke rumah. Kenapa sih? Ada Mas masalah aku udah nggak pulang 3 bulan yang lalu, Paman. Terus aku udah nyari-nyari nggak ada. Kemana-mana temen-temennya ke kantor dia udah resign, Paman. Terus Mama, saya lagi hamil. Terus beberapa hari yang lalu saya keguguran. Jengkel sama Oki, walaupun dia deket sama Oki, walaupun dia sayang sama Oki, tapi dia marah. Dia marah sama Oki karena istrinya ditelantarkan. Dia marah sama Oki karena istrinya hamil 3 bulan ditinggal. Dia marah sama Oki karena anaknya Oki akhirnya keguguran. Astagfirullahaladzim. Kamu keguguran? Kok bisa sih keguguran? Emang Oki nggak jagain kamu? Hah? Ini Paman kan deket sama Oki. Iya, Oki tuh cuma deket sama Paman. Emang dari dulu Oki deket sama Paman. Nah, ini Pak, ini yang menjadi masalah sebenarnya. Kenapa Oki itu kok nggak ada kabar sama sekali dan malah Paman pun nggak tahu apa yang terjadi dalam rumah tangganya. Biasanya Oki selalu cerita sama Paman. Iya, Oki itu selalu curhat. Dia punya cerita, punya masalah. Dan terakhir kali sekitar 1,5 bulan yang lalu, 1 bulan lebih ya, 1,5 bulan, dia itu sempat kesini. Dia sempat main ke rumah Paman. Nah terus dia sempat cerita, Paman itu kan wajar-wajar aja, nggak ada masalah dengan si Farah. Dia pernah curhat sama Paman Sam katanya. Banyak sekali berbagai macam hal. Nah terakhir, Oki ini pernah curhat sama Paman Sam bahwa Oki bilang kalau orang udah menikah, ya pernikahan baru seperti ini boleh nggak kalau punya pacar? Oh iya Paman ingat. Dia itu saya kira bercanda. Si Oki itu cerita sama Paman. Iya. Dia tanya sama Paman. Paman itu bercanda. Nah, Paman, kalau misalnya pengantin baru itu, terus aku naksir cewek lain. Di situ Paman Sam itu sempat sempat nasihatin Oki, jangan gila, jangan sembarangan. Kalau udah menikah ya menikah. Tapi dibikinnya Paman Sam itu adalah bercanda dan ternyata Makanya Paman bilang, kamu gila ya? Kamu kan baru pengantin baru honeymoon, baru bulan madu. Ngapain kamu naksir cewek lain? Istri kamu kurang apa? Dia kan cantik, dia sayang sama kamu, gitu kan? Dan kamu sudah jadiin dia istri. Ngapain kamu nggak bersyukur? Sekarang kamu lagi hot-hotnya, gitu saya bilang gitu. ya kita tanya sama Paman Sam tahu nggak di mana keberadaannya Oki? Supaya Farah ini bisa ketemu sama Oki, Paman. Dan tolong dibantu Paman untuk menjelaskan sama Oki. Paman, ini tolong banget. Ya. Kalau bisa, tolong kasih tahu di mana Oki, biar ini masalah selesai. Paman juga nggak. Dia harus tanggung jawab. Tapi Paman, aku mohon banget sama Paman, cuma Paman yang bisa bantuin aku. Ternyata Paman Sam ini cerita 1 bulan yang lalu ada telepon dari Oki menggunakan nomor lain. Waktu diangkat Oki yang nelpon katanya. Dan dia waktu itu lagi melakukan pekerjaan. Nah, 2 minggu yang lalu, Paman itu kalau hubungin dia pasti bisa, ya. Nah, Paman kira dia lagi sibuk kerja. Dia kan ngomong karir dia lagi bagus ya. Dia lagi banyak pekerjaan, lagi sibuk, banyak proyek, banyak target. Paman nggak sempat hubungan lagi setelah 1,5 bulan yang lalu, tapi tiba-tiba sekitar 2 minggu yang lalu dia nelpon Paman. Tapi dia pakai nomor lain, bukan pakai nomornya yang biasa dia ini. Paman angkat. Ini siapa? Ini Oki, Paman. Dia bilang gitu. Terus, Oki. Loh, kok nomornya beda? Dia nomor Oki udah ganti. Dan katanya Oki ini pindah rumah ke Jalan Swadaya. Dan dipikirnya Paman Sam itu adalah istrinya, Farah. Kamu sekarang di mana? Kok nggak main ke rumah Paman sama istri kamu? Dia jawab, Oki sekarang udah pindah. Alamatnya? Alamatnya dia bilang di daerah Cipayung, di Jalan Swadaya. Paman bikin sama si Farah. Itu bukan alamat aku itu.
Astagfirullahaladzim. Nah, akhirnya paman berusaha untuk cari tahu nomor telepon yang pernah nelpon dia. Dia cari nomor teleponnya dan akhirnya ketemu. Ditelepon sama paman Sam ini. Coba dicari nomornya, kalau masih ada, coba ditelepon Paman paman. nggak sempat nyimpen waktu itu. Gini paman, Ini coba nomornya. coba tolong telepon. Ya. Bener nggak dia lagi Ini dicari? nomornya nih. Ini nomornya ini. Ini yang 2 Iya. minggu yang lalu ini. Nah Iya. ini 0813 nih sekian. Iya. Ya kan? Ini nomornya dia. Paman coba telepon. Paman ya. gini, Paman minta tolong ditelepon. Iya. Ya, dia ada di mana sekarang? Kalau ada di rumahnya, bilang kita kesana tapi jangan kasih tahu. Oh iya. Bilangnya Iya. paman aja gitu Paman ya, aja kesana, mau nggak usah kesana. bilang ada kita. Oh iya. Iya. Heeh. Iya. Kamu tenang dulu ya, Ana ya. Pas paman Sam nelpon Oki, diangkat langsung sama Oki. Dan Oki bilang, wah kebetulan paman, saya ini lagi on the way ke rumahnya paman. Halo? Iya. Ini Oki ya? Hei, kamu di mana sekarang, Ki? Oh, kamu mau kesini sekarang? Ya udah silakan datang, saya tunggu ya di sini ya. Telepon ditutup, kemudian kita langsung buru-buru kami silakan. Ya udah. Pas banget itu. Gini paman, ya mohon maaf sebelumnya. Iya, mohon maaf sebelumnya. Biarin Oki datang ke sini, nanti kita coba sembunyi dulu paman ya. Kalau tahu kita ada di sini, dia pasti gak akan mau masuk paman. Iya, ini kan kita bawa kamera juga. Jadi minta tolong biarin dia ke sini ngobrol dulu sama paman, biar kita yang keluar. Dia menyelesaikan masalahnya dulu. Ini siapanya? Siap. Saya Saya bantuin di Antv gitu. Oh, oke. Itu dari minta aku. tolong sama Kamandala Iya. buat nyelesain masalah ini. Oh, iya. Iya, sembunyi aja di dalam. Kita sembunyi dalam rumahnya Paman Sam. Paman Sam bilang, yaudah Mas sama Mbak bersembunyi dalam rumah. Nanti kalau Oki datang, baru saya kasih kode untuk keluar. Selesaikan masalah itu sama Oki. Nanti kalau Oki udah datang, nanti keluar aja kamu. Iya, nanti ajak ngomong Paman dulu, Iya, baru iya, nanti iya. kita keluar ya. Iya. Oke, yuk. Kita sembunyi dalam rumah, nggak lama kemudian Oki ini datang dengan seorang perempuan. Sabar ya Mbak ya. Bismillah. Sabar ya Mbak. Kita udah gregetan. Ngelihat Oki sama perempuan lain kita udah gregetan, Farah udah gregetan, dia marah, dia menangis, dia sedih, dia shock di situ. Sampai dia keluar dan ternyata Masa gue udah datang? Lu ngapain sih ke paman aku? Mas Oki! Lu ngapain lagi? Aku lagi hamil. Ini siapa ini? Hah? Hah? Kamu selingkuh ya? Aku lagi hamil keguguran terus kamu ngilang. Terus kamu sekarang sama cewek kayak gini? Jahat banget sih kamu. Aku tuh udah Halo, kamu siapa? Saya istrinya dia, tau gak? Saya hamil dan sekarang saya keguguran. kamu udah percaya sama dia. dan perempuan yang dia selingkuh ini juga nggak tahu. Dia pikir Okinya sudah cerai sama istrinya, tapi ternyata Aku nggak tahu kalau kamu lagi hamil. Nggak tahu. Yang diceritain tuh kamu tuh cewek. Jahat banget sih kamu. Oke, aku jelasin sama kamu. Aku tuh udah gak nyaman sama kamu. Aku udah mati rasa sama kamu. Udah sekarang ya. Kamu udah selama ini bohong sama aku. Selama ini kamu jelek-jelekin istri kamu. Kamu nggak sayang sama istri kamu. Kamu tega. dua orang cewek dibohongin. Coba. Cewek yang dibohongin ini, yang baru dibohongin ini langsung lari meninggalkan Oki di situ.
Nah Farah coba masih mengejar Oki. Farah masih cinta sama Oki. Farah masih berusaha untuk menyadarkan Oki, tapi apa? Oki nggak mau. Dia malah mengejar selingkuhannya yang baru itu. Udah mbak, udah mbak, percuma mbak. Kamu mau ngapain? Mbak udah mbak, percuma mbak. Tega banget sih, Mbak. Dia ngilang gitu aja, tau-taunya kenyataannya kayak gini. Berarti selama ini dia bohong sama aku kan, Kak Mandala. Dia tiba-tiba ngilang. Nggak ada kabarnya. Terus keluarganya nggak ada yang peduli sama aku. Ternyata terakhir kita ketemu, tau-taunya dia sama wanita lain, Kak Mandala. Kak Mandala. Ya Allah. Bantuin dong, aku sakit lagi. Tunggu sebentar. Dia ada di paha aku kok, dia ada di paha aku, aman sebentar. Sebentar. Kasian banget ya. Seorang istri yang susah payah, selama ini menunggu suaminya, selama ini percaya sama suaminya, selama ini menjaga kehormatannya untuk suaminya, tapi ternyata cuma disia-siakan. Seorang suami yang menyanyiakan istrinya hanya untuk kesenangan sesaat. Astagfirullah. Ya, mungkin yang terbaik ya buat Farah. Allah tunjukkan, Allah pilihkan yang terbaik buat Farah ya. Kalau nggak begini dia nggak pernah tahu siapa suaminya. Lo udah pacaran bertahun-tahun ya? Ya itu makanya pacaran tuh nggak menjamin seseorang untuk bisa harmonis dengan rumah tangga. Sudah ini sekarang kita mau antarkan Farah pulang ke rumahnya ya. Yang mudah-mudahan dia bisa move on lagi ya, bisa menghadapi masa depannya dengan ikhlas lagi ya. Balik.